iseng untuk mereka menculik dulu. Iseng untuk menculik dulu ya, Iya. kalau misalnya kayak kelihatan gitu atau ketemu Betul, gitu ya, betul, betul. baru, diculik. Udah lama lu, gue nggak denger lu ngomong betul. Akhirnya ngomong betul lagi ya di PMGC kita kali ini. Tapi teman-teman sekalian, selagi kita menunggu juga ya para pemain-pemain di sini menuju ke drop zone mereka masing-masing. Tadi kita udah bisa mendengar di back sound-nya atau background sound-nya di sini udah banyak penonton-penonton yang Rame ya, bersorak-sorai, rame banget, gila. bergembira ya, ramai banget di sini untuk bisa menyambut game kelima kita untuk hari ini. Yes. Miramar yang nampaknya dari segi flight path ini agak-agak berbeda dari Miramar yang pertama tadi ya, agak-agak counter, tadi di bawah sekarang di atas. Well, let's see circle yang pertama ini akan seperti apa nantinya. Ya, dan tentunya terima kasih juga para pecinta PUBG Mobile tanah air, walaupun tidak ada tim Indonesia di sini bermain di Grand Final PMGC. Mungkin ada beberapa yang tipikal seperti gue, tipikal seperti Eldoge juga punya fanboynya masing-masing. Kalau Eldoge seperti mereka menyukai Navi. Kalau gue lebih suka ke arah Stalwart. Tetep ya? Kalau Sansui ke arah Godlike. Kalau Dona, Apa? ya aku nggak tahu apa kamu sukanya. Oh, lu nanya dong gitu. Iya, Dona apa? Gua di sini ya. Sebenarnya 11-12 sama Eldoge sih, tapi karena udah diambil duluan sama Eldoge ya. Karena tadi gue sempat mention gitu, kalau orang udah suka Navi as a organization itu biasanya dia bakal suka terus gitu. Tapi mungkin apa ya, versi gue ya, mungkin nggak tahu kalau versi Eldoge mungkin nanti diceritakan sendiri kenapa mengidolakan Navi sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya dari gue sih sebenarnya agak suka dengan Navi itu dari season 0 kemarin, di mana mereka ini bermainnya agak-agak beda. Tadi lu sempat mention juga ya, tim East sama tim West ini agak-agak beda gitu. Dimana dulu agak jarang tim yang bener-bener mainnya itu late banget gitu. Dan Navi melakukan itu. Dan di beberapa kesempatan khususnya mungkin di Miramar, gue ingat banget itu kayak cara mereka tersebut, gameplay mereka tersebut itu terimplementasikan dengan baik banget. Tapi yes, ini sudah terlihat aset yang baru di layar kaca kita. Bagaimana ada pergantian pemain tadi dari Furious Gaming ya? FG ya? Yes, FG dan baik ya. Dan nanti mungkin ada pergantian-pergantian lagi kalau sebelumnya dari tim Secret, Matoy bermain. Dan kita sudah melihat juga adanya in-game activity. PMGC Scar Elskin, ini benar-benar di PMGC Premium Crate doang aja dari tanggal 17 Januari sampai 11 Februari. Betul sekali, kalian bisa menikmati seluruh hadiah-hadiah, seluruh kayak apapun konten-konten yang ada selama PMGC ini dan dengan waktu-waktu yang benar-benar terbatas begitu. Jadi maksimalkanlah selagi bisa untuk kalian nikmati. Selagi kita bisa melihat ini adalah beberapa momen ya, momen-momen yang sudah di-highlight juga di game yang tadi yang dimenangkan oleh DWG, yang dimana mereka akhirnya bisa memberikan gimana sih rasanya itu dieliminasi menggunakan granat gitu. Setelah tadi hal tersebut dilakukan oleh Nova sendiri gitu di Sunhawk. Yes, dan dari Damwon Gaming ya, dia menjadi juara aja untuk East aja ya, agak tidak terbaca karena caster bilang yang kita tahu lah siapa yang nggak lolos, udah pedenya kayak gitu. Tapi Don, kita bakal melihat untuk sisi interview dari Damwon Gaming terlebih dahulu. Iya, ini pertanyaannya adalah you are like a completely different team in the League East and the League East Finals. What did you change? Ini adalah barusan yang kita mention gitu kan. Kalau beda sih di Liga dan juga di finalnya gitu. Apa sih yang berubah? Ayo, apa tadi teman-teman sekalian? Kelewatkan gue, karena kenceng amat. Terus agak ke distract juga sama bahasa Korea yang belum gue pelajarin semua gitu kan. Kemudian juga kita sudah melihat juga PMGC League Player Cards. Jadi pilih player-player favorit kalian. Kalau gue mungkin ke arah Nuzi sih. Nuzi ya? Gue gak bisa bohong, Nuzi sih limbat from Thailand tanpa burung hantu sih. Emang agak sedikit beda aim yang dia miliki ya. Benar-benar dia tuh tidak terlalu ambisi untuk nge-elimination, tapi assist yang dia berikan, follow up damage untuk teman-temannya juga. Ini memberikan dampak yang luar biasa untuk Infinity. Kemudian juga kita ada Grand Finals Treasure Box, kalian tinggal login aja in game, kemudian juga tekan logo PMGC-nya. Iya, udah ada terpampang dengan sungguh nyatanya di in-game lobby kita semuanya. Dan selain itu kalian juga bisa melihat ini kayak adanya tuh sampai tanggal 30 Januari aja loh Grand Final Treasure
box di sini. Kalian bisa ya sekali lagi nonton live-nya dan juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang tersedia dengan waktu yang benar-benar terbatas. Itu dia konten-konten yang menarik banget yang bisa kita suguhkan di awal-awal pertandingan seperti ini. Tapi tadi sih ya dari pernyataan lu selagi kita melihat cicakar yang dilakukan oleh pemburu dan juga mungkin ada salah satu pemain lagi dari tim For Rivals di sini. Lu tadi kan sempat mention Jun, Agus, ini ya, Nuzi, Apa, Jun? Limbat from Thailand Thailand tanpa gitu. burung hantu. Apa yang membuat lu memberikan julukan Limbat? Emang Gitu? mirip kayak gitu loh. Itu hal yang simpel, matanya diitem-itemin, ada kumisnya juga. Cuma bedanya nih nggak ada burung hantu. Rambutnya belum. Itu nyusul. Oh, nyusul. Rambutnya ntar juga digituin kayak Limbat. Abis itu dia main diem sama teman-temannya. Cuma enemies head cuma gitu dong paling. Tapi S2G nih bakalan berhimpitan mereka dengan For Rivals. Dona, lihat bagaimana Timber dan juga seorang Kelsey belum memberikan tembakan, hanya dipantau-pantau saja. Mungkin juga mengeri juga karena backup dari teman-temannya dua yang lain belum terlalu dekat dengan mereka. Jadi Epi, Reed, Ipol harus sedikit berhati-hati, harus sedikit bersiaga. Bisa saja Timber ataupun Kelsey benar-benar memberikan ataupun memporak-porandakan posisi dari For Rival. Tapi ya mungkin di awal seperti ini masih klasik lah ya, bertemu satu sama lain, mendengarkan suara vehicle satu sama lain antara mereka berdua atau di sini khususnya adalah For Rivals dan juga Slay to Slay Gaming. Ya pasti ya kayak zoning out aja, ngintip-ngintip sedikit seperti halnya mungkin yang dilakukan oleh Reed untuk kali ini dengan menggunakan vehicle-nya. Tetapi harus hati-hati karena ternyata Timber kali ini akan fokus, akan commit. Pun begitu juga dengan Reed kali ini akan fokus, akan commit satu sama lain. Reed harus tersungkur lemas ternyata di bawah sana. Karena sudah ada tembakan dari seorang Timber yang benar-benar on point. Dan ini akan menjadi mangsa pertama untuk S2G nampaknya. Tetapi mereka juga harus hati-hati karena pemain-pemain yang lainnya, Punggawa atau rekan yang lainnya dari For Rivals juga akan melakukan, ini ya, pengintaian juga ke arah tim S2G. Reed kasihan ya, dikirain sendirian gitu, ternyata bawa kawan, di banyak-banyak lagi dan cepet banget ya. Apa yang dilakukan oleh S2G, mereka langsung respon, dua player lagi mengikuti dua arahan dari Timber dan juga Kelsey, kemudian juga dari For Rivals. Nampaknya mereka akan membiarkan begitu saja dari seorang Reed. Begitupun Stalwart, diam-diam datang juga untuk memantau radar dari mata mereka di atas San Martin. Tapi dari Action dan juga Pika belum mendapatkan informasi dengan jelas karena cukup jauh juga. Tapi karkir-kurnya dari seorang Pika mungkin saja bisa men-take down salah satu pemain dari S2G. Ya, gue menunggu-nunggu banget sih suara karkirkurnya yang sekali lagi akan jedas. Nah, itu dia ya. Gue demen banget sumpah. Tebak-tebakan. Oh iya, itu kan tebak-tebakannya suara. Ini vehicle lagi lah. Weapon apakah yang bersuara seperti ini gitu. Jedas. Itu adalah salah satu suara weapon yang paling gua suka yang sekarang sedang dipegang oleh seorang Pika. Tadi ada satu tappingan walaupun nggak kena sama siapapun di sana ya, tetapi bisa menggetarkan sedikit pertahanan yang sudah dimiliki oleh lawannya di seberang sana. Tetapi nampaknya kita bisa melihat adanya pergerakan-pergerakan lain dari tim-tim. Tadi ada tim Secret, ada Godlike juga di sini yang dimana Godlike sekarang sudah berada di posisi ke-14 ya dari klasemen keseluruhannya. Bisa naik lah walaupun ya bisa dibilang tanda kutip hanya 2 peringkat. Oke, dan yes, nampaknya poin yang masih cukup jauh ya untuk Godlike, FG dan juga FB. Mereka masih under 50 dan Circle pun sudah terpantau di layar kaca kita sebelah kanan. Lebih mengerucut lagi juga ke arah sebelah kanan, ke arah La Bendita. Pekado masih masuk juga, Graveyard menjadi center. Dan ini langsung nampaknya mereka tanpa basa-basi menekan ke semua arah tengah. Ya betul sekali ya, balik lagi center-centric banget untuk pemain-pemain di sini, untuk tim di sini yang bermain. Setelah kebuka lagi mereka langsung menuju ke arah tengah. Mungkin ini yang akan dilakukan juga oleh Godlike, yang dimana selagi salah satu pemain dari tim Godlike ini menggunakan vehicle-nya sekarang dihadang keberadaannya oleh seorang Jimmy yang berada di higher ground tersebut. Clutch God itu ya. Clutch God tadi yang batal juga untuk melakukan rotasi dan mungkin bahkan bawa kawan juga. Kemudian juga dari Next Ruya pun sudah terpantau Kudur bakal menjadi arahan untuk teman-temannya. Melihat Nihat dan juga satu rekannya berada di belakang.
belum ada checkpoint yang benar-benar ditentukan dari Nexuria. Begitupun dari Navi. Matic tadi batal dia untuk naik ke atas dan lebih masuk ke arah sisi utara sih, bukan ke arah timur. Kemudian juga dari Nigma Galaxy, mereka sudah berada di Power Grid, sudah berada di gudang Hejo juga kalau kata Bro Pasta. Begitupun dari Jimmy, masih memberikan serangan-serangannya terhadap tim Godlike. Tapi Godlike nampaknya bakal meladeni tembakan yang sudah dilontarkan terus-menerus dari seorang Jimmy. Yang khawatirnya, Jimmy ini cukup jauh dari ketiga rekannya di belakang. Iya, masih belum terpantau ya dengan cukup dekat untuk rekan-rekan yang lainnya. Sementara itu tim Godlike untuk saat ini tim yang kayak mempunyai prestasi-prestasi di regionnya ini yang cukup stabil menurut gua throughout atau sepanjang 2020-2021 kemarin, yang bisa kalian lihat juga informasi-informasi mengenai Godlike ini sendiri. Yang dimana sekali lagi ya, Mana? lagi-lagi akan ditunggu-tunggu banget performa mereka sama fans-fansnya pastinya ya. Tapi Oke. ini Buana dia tadi ini dia nih. Gatani ya tadi yang kita bisa melihat dari elimination fit ke gelincir, ternyata itu pakai bagi. Emang agak-agak risky ya kalau bawa satu bagi, belum lagi kadang suka termeledakan seperti itu Dona. Tapi dari Godlike mereka masih melanjutkan pencarian dari seorang Jimmy, tetapi jangan terlalu berlama-lama menurut gue dari Godlike karena ini akan memakan sedikit waktu untuk mereka melakukan rotasi. Kemudian juga dari Damwon Gaming memantau juga pergudangan Hejo yang sudah ditempati oleh Infinity. Begitupun Alpha 7, Karilho, mereka berpindah. Tidak di utara circle lagi, tapi lebih bermainan ke arah sebelah timur circle. Kembali lagi banyak banget yang dilihat kali ini, bingung gue mau ngomongin yang mana. Tetapi dari Nova, mereka sudah komit nampaknya lebih mendapati pergerejaan saja. Iya betul sekali, tetapi ya dari tadi kan kita bisa melihatnya ada permainan dari NR atau Nextru, bentar. Itu limbat beneran tuh kayaknya yang barusan ya. Iya juga ya. Iya juga ya, tetapi nampaknya setelah kita menantikan adanya baku tembak yang terjadi kali ini, sudah terdengar ada beberapa tembakan yang dilakukan oleh S2G dan juga Nova. Kali ini yang berada berdekat-dekatan, tetapi nampaknya bakalan saling nunggu-nunggu aja sih, karena posisi mereka juga nggak terlalu tergesa-gesa banget untuk bisa menumbangkan satu sama yang lainnya. Tinggal nunggu aja yang blunder duluan itu bakalan siapa. Dan kita bisa melihat adanya circle selanjutnya akan sedikit membanting ke arah sebelah timur untuk saat ini. Udah banyak sebenarnya tim yang berada di bagian-bagian tengah dari circle kita yang selanjutnya. Itu berarti 6 to 8 berada di pinggiran atas-atas Labendita untuk bisa berjaga-jaga di bagian zona. Tapi nampaknya kita akan fokus lagi ke arah Nova dan juga S2G. Yes, S2G nampaknya lebih rapat lagi berempat tadi ketika mereka melakukan split, 2 di kiri, 2 sebelah kanan. Tapi di mana dari Nova, para boy pun sudah cabut, mereka tidak ingin meladeni terus-menerus keberakan yang diberikan oleh S2G. Dan iya, ini mungkin adalah kunci dari Nova, mereka bisa konsisten, tidak ingin benar-benar fight di menit-menit belasan ini. Kemudian dari Damwon Gaming berhasil untuk merevive seorang Vavian dan meninggalkan spot yang sudah ditempati juga oleh Infinity. Dan S2G Timer masih memberikan pressure terus-menerus terhadap Nova, dan Nova mereka benar-benar disengage. Ini benar-benar hebat, benar-benar luar biasa, bukan permainan ngendok, tetapi ini adalah pilihan objektif gameplay yang diberikan. Ya, tapi kali ini Agus, Junior, JR dan juga rekan-rekan yang lainnya kita bisa melihat adanya FG yang bertemu dengan FB. Kali ini FG atau Furious Gaming lewat begitu saja ke dalam compound yang sudah ditumbangi atau ditunggangi oleh seorang pemain-pemain dari tim FB sedari tadi, yang dimana ini FB ini adalah tim yang mendapatkan posisi ke-6 ya di West Region kemarin. Mereka udah benar-benar siap siaga untuk bisa menghadapi peperangan tersebut antara FB dan juga SG. Kali ini Papi Potro akan langsung coba untuk maju ke depan sana, bisa mendapatkan satu persatu pemain dari tim FB. Oke, Rebellion nampaknya juga mendapat ancaman, 3 player bakal masuk sekaligus, tapi satu kokongan granat bakal masuk ke dari arah Tiger Zin, tapi langsung di-create
posisi lagi, tapi Rebellion masih ingin memberikan serangan juga, tidak ingin menyerah begitu saja, tapi dia gagal. Masuk juga dari sebelah kanan pemain-pemain FG. Dan yes, nampaknya dari Nigma Galaxy pun adanya tembakan diberikan dari Sanzi. Freak sulit untuk di-revive dan dia bakal dikelaskan begitu saja. Sanzi mendapatkan first blood-nya. Yuyang masih ingin mencari juga letak detail pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Dan lihat posisi yang dilakukan oleh Yuyang. Ini benar-benar tidak terbaca oleh Nigma Galaxy. Dan Rauf sudah terketahui posisinya oleh Nuzi, bahkan Infinity join the fight untuk membuyarkan formasi yang udah dibangun oleh Nigma Galaxy dan juga ST. Iya, sementara itu di atasnya juga terdapat ada Epi juga ya yang Oh iya. melanglang buana di atas sana. Dari Four Rifles juga lagi jalan-jalan melihat-lihat, tetapi nampaknya beberapa pemain juga sudah mulai terpantau keberadaannya. Seperti halnya Sunan tadi, hampir aja terkena tembakan panas dari seorang Hamodi kali ini. Dan untuk saat ini nampaknya akan tone down sedikit untuk tim 628 dan juga Nigma Galaxy. Yes, dan Circle tadi sudah terlihat juga bagaimana Minas Generales pun bakal menjadi control area untuk beberapa tim. Tapi dari S2G, mereka setelah menguasai teritorial dari Nova sebelumnya, tapi Nova kali ini lebih bermain di arah lower ground saja. Dan yes, belum ada tembakan-tembakan yang berarti juga, begitu dari Godlike. Mereka masih cukup kebingungan juga spot yang paling ideal menurut gue. Mereka di arah sisi utara sepertinya bisa single split ke berjauhan untuk mendapatkan informasi lebih, entah itu dari arah sisi Nova ataupun tim-tim yang berada di barat tadi. Tapi kita bisa melihat dari arah selatan ya, ini arah-arah La Benita, Infinity juga sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit mengingat posisi mereka juga masih berada di luar, agak-agak luar dari zona sendiri. Mereka harus hati-hati karena di depan mereka juga sudah terdapat tim Furious Gaming yang sudah siap akan kedatangan Infinity untuk saat ini. Satu pemain dari tim FG pun juga menyebar untuk saat ini. Sementara itu seorang Scream mendapatkan tembakan yang benar-benar mematikan. Terjatuh juga, tersungkur juga Mela untuk saat ini. Hanya meninggalkan 2 pemain saja, Gatani dan juga Nuzi di belakang sana dari tim Infinity. Dan nampaknya Logan dan juga Mela sedikit lagi, sesaat lagi juga langsung aja bisa dieksekusi oleh pemain-pemain dari Furious Gaming. Yes, Nuzi nampaknya nge-reset sendiri posisi karena tidak terbuka vision yang diberikan. Tapi Order bakal mencoba menjatuhkan satu pemain dari ST. Dan yes, Tanzi setelah ditembakkan hanya misalkan seperempat darah lagi. Dan Dause pun sudah dipulangkan juga karena lobby. Jimmy masuk menggertak sekaligus Tanzi yang dipulangkan karena lobby hashtag 15 dapatkan oleh 628. Nova pun sekarang terjepit. Jimmy harus ter-take down lemas juga karena adanya pemain dari Nextruya yang sedang menghantam Infinity Gatani. Ini agak sulit gue untuk melihat karena lagi ngomongin Nova, tapi ternyata pindah kamera kita. Iya, pindah kamera kita ke arah bird eyes view untuk saat ini, tetapi udah banyak banget peperangan yang terjadi yang bisa kita intip juga dari arah elimination fit. Tetapi untuk saat ini Infinity sekali lagi hanya meninggalkan seorang Gatani saja yang sudah bisa touchdown juga ya di kampung kecil yang hanya berisikan satu rumah tingkat, dua rumah tingkat gitu, satu rumah tidak tingkat di sana. Tetapi balik lagi ke arah yang lainnya. Kalau misalnya tadi kita intip dari elimination fit, S2G ketemu Nova ya. Iya, S2G ketemu Nova tadi di daerah gereja, tapi mereka bakal bertemu lagi karena jodoh nggak kemana. Karena Kelsey bakal memberikan nge-push ke arah King dan dia berhasil tumbangkan, tapi adanya diberikan Jimmy juga berhasil mendapatkan dengan senjata Rambonya, bahkan nge-secure 2 elimination dan selesaikah? Oh enggak, Order memberikan full up damage juga, bahkan membegal satu pemain, 2 pemain bahkan yang mengendarai motor Satria Baja Hitam, tapi adanya vehicle yang sudah diberikan juga. Dan yes, mereka akan terjepit oleh Blue Zone. Ini tidak terlalu bagus untuk S2G, tapi Infrared Granat bakalan menjatuhkan Jimmy, bahkan juga langsung menuntaskan seorang King ke arah lobby. Timber masih memberikan juga satu granatnya ke arah sisi bawah dan ingin mencari seorang Order yang masih proning di balik wall smoke dan juga bebatuan. Ya, ini kali ini Order juga sudah mulai terlihat. Order bisa mendapatkan 2 pemain sekaligus ternyata dari S2G. Lagi dan lagi Order make a play untuk tim Nova, tapi dia harus hati-hati karena posisinya udah diketahui oleh musuh-musuh yang lainnya yang sekarang berada di sekitar dari Nova. Dan kali ini Order akan segera bergegas untuk bisa merevive seorang Jimmy guna untuk bisa kembali ke medan perang supaya Order punya temen lagi gitu. Karena pastinya nggak enak dong main sendiri gitu. Betul. Kali ini setuju banget sama Mutiara Donavisca. Bagaimana sekarang dari Four Rivals
Eagles. Mereka sudah mengontrol juga dari arah selatan dan ingin membegal Damwon Gaming yang juga tipis-tipis posisinya oleh Blue Zone. Ipo yang bakal ditugaskan memantau 3 player ini, tapi Forest harus sedikit berputar otak dan juga jangan sampai ketahuan posisi dari sebelah kanan karena ini posisi yang benar-benar strategis banget dan legit untuk mendapatkan pemain-pemain Rival. Tapi EP datang nampaknya untuk membantu Ipo juga memberikan, tapi gagal juga Ipo. Ketahuan posisinya oleh Forest dan ya celah tersebut dimanfaatkan dengan baik, berduet di situ dengan Sung. Iya, betul sekali. Untuk saat ini Juni pun juga langsung aja mengendarai baginya dengan sangat lincah. Tapi Forest di depan sana, di seberang sana juga langsung tersungkur. Tetapi ada tembakan-tembakan balasan yang akan langsung aja nyangsang ke bagian-bagian tubuh mereka. Untuk posisi DWG kali ini hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja. Sementara Forest di belakang sana posisinya sekarang juga bisa di-revive dengan sangat-sangat enak. Tetapi mereka juga harus bergegas dalam melakukan pergerakan karena nggak cuman kepres oleh Blue Zone, tetapi di depan mereka juga terdapat tim Nova yang dimana Order sudah bisa melihat adanya salah satu pemain dari Next Ruya kali ini di Little Shack, the Shack kecil di bawah sana tetapi masih belum dieksekusi karena mereka atau pemain-pemain Nova yang lainnya itu Jimmy akan fokus ke arah DWG di belakang sana. Hello Jimmy terlihat oleh seorang Sung kali ini. One by one situation antara Jimmy dan juga Sung dimenangkan oleh Jimmy dan bahkan Jimmy nggak bisa mendapatkan satu lagi karena udah ada backup tadi. Tapi untuk saat ini DWG masih bisa mengontrol bagian-bagian mereka di belakang sana. Order lagi-lagi hanya akan bermain sendiri. Jago abis ya Order ya, mereka dia tahu loh kapan dia harus cabut dan dia nggak ingin memaksakan. Yang penting lebih mengamankan placement point saja, tapi Kudur kali ini bakalan dikepur. 2 pemain dari Damwon Gaming, tapi masih bisa di-refrag dengan balik dengan UMP yang dimiliki. 2050 juga harus di-reset, tapi adanya kokangan granat dan dari Damwon Gaming nampaknya terlalu memaksakan ingin mendapatkan Kudur sehingga adanya player-player lain yang backstep di arah sisi belakang dan Navi nampaknya sedikit terhimpit juga, tapi wall smoke yang sudah dibangun cukup tebal begitu dari Godlike. Mereka banyak sekali smoke yang dibuka dan Alpha Seven benar-benar menjepit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 smoke sudah dibuka nggak down, kebanyakan cuma 5 doang, tapi dari Alpha Seven ini yang paling legit posisi yang mereka miliki. Begitu dari Star Wars, mereka belum aktif terpantau sejauh ini. Tetapi untuk saat ini ya posisi mereka udah keluar dari zona sih karena zona sudah mulai terbuka lagi, shifting lagi menuju ke bagian DX untuk saat ini. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke Godlike dan juga Alpha Seven yang dimana mereka berdua kali ini berada berhadap-hadapan. Senna Texa juga akan langsung saja memberikan pressure-nya ke arah Godlike untuk saat ini. Ditutup juga jalan mereka menggunakan smoke manja dan Alpha Seven juga sudah mengantongi total 5 elimination point untuk saat ini. 22 pemain masih live, 9 tim juga masih akan bertarung untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Xavier sih benar-benar diiringi Dewa Fortuna ya. Benar-benar udah mendapatkan kompon, komplek rumahan, dapat juga circle. Mereka kontrol area enak banget. Ini bisa bukan dipastikan sih, chance besar mendapatkan WKD ada di depan dia, tapi action gagal. Pemburu benar-benar sigap dia di balik-balik drami, tapi tidak ada follow up dari teman-temannya. Dan The Xavier bakal mengokohkan angle-nya terhadap Godlike. Alpha Seven bakal masuk ke arah Order dan Order masih bisa mendapatkan satu pemain. Enggak, Karel tadi gagal dan para pemburu masih ada waktu untuk di take down dan Navi agak sulit nampaknya untuk membaca pergerakan karena Kitsune bakal ngedobrak dengan serang darahnya dan yes, proning terlebih dahulu dan lebih ingin menghiring. Oh enggak, ternyata bakal membuang satu frag granat tapi bakal dimajuin juga begitu saja dengan clutch. Oh enggak, Zigot yang akan maju nge-jiggle tapi Matic dari arah sebelah atas berhasil membantu Kitsune. Iya, sebelum ajalnya menjemput dan akhirnya kali ini Kitsune berhasil untuk selamat dan mempertahankan placement point yang lebih baik lagi untuk tim Navi pastinya. Top 5 situation untuk mereka semuanya, Next Ruya, Navi, DX, Alpha Seven dan juga Furious Gaming untuk saat ini. DX lah dan juga Alpha Seven yang masih diungguli dari segi jumlah pemain. Apalagi sekarang Alpha Seven juga sedang membabi buta dan sudah bisa mengeliminasi satu persatu pemain dari Furious Gaming yang tereliminasi di posisi kelima. Dan menyusul selanjutnya ada Next Ruya. Yes, The Xavier benar-benar berada di atas angin. Mereka enak banget posisinya. Kemudian juga Alpha Seven walaupun mereka berada di dalam circle. Tetapi itu ada 5 Itu gimana ceritanya Don? Apanya? 5 vehicle. Orangnya 4. Oh, mungkin
satunya Satunya ini dari ya, orang lah, bawaan satunya orang lah iya, ya. udah Tapi di sana gitu. ya, Smavioso langsung berinisiatif berada di sebelah kiri dan ini 4 versus 4 adu mekanik dan iya kita tinggal menunggu aja sih siapa yang lebih diuntungkan oleh DV Fortuna dengan circle ke arah Alpha 7. Oh My my god. Ini DX harus memutar otak mereka banget sih. Gimana caranya mereka bisa keluar dari compound yang sekarang mereka duduki dengan selamat. Sementara Lamborghini juga nampaknya ya menjaga-jaga di bagian sebelah kanan. Wing sebelah kanan dari pertahanan The Xavier sendiri. Supaya mungkin mereka bisa mendapatkan at least 1 atau 2 knockdown. Dan mungkin itu adalah momentum mereka untuk bisa masuk ke dalam zona yang sekarang sedang dinaungi oleh Alpha 7. This is it guys. Kita akan langsung saja menuju ke end game kita di Miramar ini. Oke, Alpha 7 nampaknya, The Xavier yang sudah membuka smoke yang cukup banyak dari Rabis. Benar-benar setup yang bagus, timingnya bagus karena mengetahui beberapa detik lagi circle ke-7 akan berjalan. Tapi dari Revo, Mavioso, Senatexa masih menggempur pemain-pemain dari Xavier. Dan Rabis benar-benar diandalkan terus-menerus untuk membuka jalan. Tetapi Frankie tidak dan Lamborghini pun sudah menyiapkan satu vehicle supaya ada fortingan di tengah-tengah lapangan tandus ini, Dora. Lapangan tandus ini ya, dan nampaknya ada satu pergerakan vehicle yang dikendarai oleh 2 pemain dari tim DX langsung aja dihujani oleh peluru-peluru panas yang sudah disiapkan oleh Alpha 7. Untuk saat ini tim DX masih bisa menyelamatkan diri mereka tapi tidak dengan Lamborghini. Karena Lamborghini langsung aja tersungkur lemas ke arah tanah dan Mavioso juga akan langsung aja membuka angle-nya dengan lebih luas lagi ke arah pemain-pemain dari tim The Xavier. Ada granat-granat juga yang dilontarkan oleh tim The Xavier guna untuk bisa menghalau, menghentikan, nge-pause pergerakan yang akan dibangun oleh Alpha 7 untuk saat ini. Tetapi Alpha 7 pastinya nggak berhenti sampai situ saja karena tembakan demi tembakan pun juga langsung aja dilontarkan ke The Xavier. Yes, Xavier masih bertahan dengan 3 pemainnya, tidak kali ini dengan satu Tayo yang dimiliki. Gue belum tahu tujuan apa yang ingin dia lontarkan, tapi tidak. Tadi beresiko sekali, tapi ini membuka Revo badannya dan berhasil didapatkan oleh Frankie. Gila, gokil abis. Tapi Rebis masih slow down aja. Mavioso pun nyaris tadi bisa di take down dengan cukup mudah. Dan Blue Zone pun ini slow pace sudah berjalan. Dan Rebis sudah di take down juga menyisakan Frankie last man standing. Akan melawan Karilho dan juga Senatexa. Dan masih santai aja dengan proning yang dilakukan. Frankie benar-benar cukup tenang kali ini, tidak terlalu terburu-buru. Masih ada waktu begitupun dari Alpha 7. Ketika Frankie sedang healing, adanya buying time untuk mereka merevive rekan-rekan yang sedang ter-take down. Betul sekali, untuk saat ini Frankie pun juga langsung aja membukakan tembakannya. Tetapi sekarang Frankie berhasil untuk mendapatkan satu lagi knockdown ke arah pemain dari Alpha 7. Dan dengan begitu, posisinya kali ini Frankie masih bisa bertahan akan menghadapi 2 pemain dari tim Alpha 7 untuk saat ini, Revo dan juga Senatexa, yang dimana Revo juga sudah mulai ter-knockdown juga oleh Frankie. Tetapi ada balasan juga, ada backup fire juga yang dilakukan oleh Alpha 7 yang akhirnya menghadiahi mereka winner chicken dinner di Miramar ini. Yes, memang faktor Dewi Fortuna sih. Faktor luck itu sangat-sangat berpengaruh untuk bermain PUBG Mobile. Dan iya, tadi kita melihat